Mari kita bahas 6 soal ketidaksamaan secara darurat ya. Yang pertama ya, seperti ini. Diminta kalau bernilai negatif itu bagaimana? Maka nilai ini ketidaksamaan ini harus kurang dari 0 ya. X plus 4 per X min 2 X min 3 kurang dari 0, sehingga ini kita bisa langsung mengambil ya nilai X masing-masing atau nilai akar masing-masing, yaitu dari bagian pembilangan dan penyebut adalah berapa? Min 4 dan 3. Hasil uji tandanya ya, itu mengambil segmennya manapun di tengah mereka, kanan atau kiri, hasilnya plus min plus ya, normal. Silakan diuji tanda untuk mengambil segmen sebelah kanan 3 misalkan, pasti hasilnya adalah plus ya, lalu selang-seling tanda. Yang dituju adalah kurang dari 0, maka hasil uji tanda minus itulah yang menjadi jawaban samaan ini, ketidaksamaan ini. Oke, itu min 4 kurang dari X kurang dari 3, jawabannya A. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 2. Untuk ketidaksamaannya 6 min 2X per 2X plus 1 tambah 2 lebih besar sama dengan 0, maka kita harus menyamakan penyebutnya ya. Yang penting ini ruang skalanya sudah 0, berarti tinggal menyamakan penyebutnya. Penyebutnya 2X plus 1, maka plus 2 itu samakan penyebutnya dengan cara dikalikan silang tentunya. Coba kita lakukan dulu dengan garis yang lebih panjang. Nah, bagian atas ini, bagian bawahnya dulu ya, 2X plus 1 penyebut. Bagian atas, maka plus 2 kalikan silang dengan 2X plus 1. Bagian pembilang disusun dulu jadi seperti ini. Tujuannya tentu untuk mencari atau membentuk faktoran, kemudian timbul akar-akarnya. Oke, kita susun bagian atasnya menjadi min 2X tambah 4X adalah 2X, 6 tambah 2 adalah 8 per 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Ya, ini sudah siap untuk ditarik akar-akarnya. Oke. Dari bagian pembilang 2X plus 8 sama dengan 0 akan diperoleh nilai X sama dengan minus 4. Sedangkan dari bagian penyebut 2X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X akarnya adalah min setengah. Perhatikan di sini tandanya kan mengandung sama dengan ya, lebih besar sama dengan 0. Ada bulatan yang hitam di sini. Kita pakai bulatan yang hitam. Kita lihat. Urutan diletakkan pada garis bilangan ya, 4 min setengah, dan yang dihitamkan itu adalah siapa? Yang berasal dari pembilang, dari atas ter, itu min 4. Min 4 ini harus dihitamkan nantinya. Oke. Yang dituju adalah yang bertanda plus, karena melihat ketidaksamaannya adalah lebih besar dari 0. Itu tempatnya harus dihitamkan, dan min setengahnya tidak. Oke. Mungkin harus dikoreksi sebentar. Ya, dihitamkan, dan X lebih besar dari min setengah ya, tanpa ada sama seperti itu. Oke, selesai. Lanjut. Nomor berikutnya, nomor 3. Ruas kanan harus pindah ruas ke kiri agar 0 di ruas kanan. Dan selanjutnya, pekerjaan atau langkah pengerjaannya seperti biasa tadi ya, menyamakan penyebutnya dan timbullah perkalian silang.
silang 3 dengan X min 3 kurang 4, hati-hati buka kurung ya supaya aman, terhadap X min 2. Bagian bawah ini tidak perlu dibentuk bersama kuadratnya karena sudah terbentuk faktor-faktor. Saya tarik keluar nilai akar-akarnya. Kita rapikan dulu bagian pembilangnya atau di atas pernya, ini supaya praktis saja ya. Kita kupas, kalikan ke dalam kurung jadi seperti ini. Ya. Nah, bagian atas ini sudah menjadi faktor tunggal min X min 1. Jadi ada 3 buah akar-akar. Nyatakan masing-masing min X min 1 sama dengan 0. Kita akan dapatkan nilai X yang pertama dari atas per itu X sama dengan min 1. Dan dari kedua faktor yang di bawah per itu menghasilkan X sama dengan 2 serta X sama dengan 3. Oke, X sama dengan 3. Jadi ada 3 buah nilai-nilai akar yang kita letakkan pada garis bilangan. Oke, letakkan pada garis bilangan. Kita buat garis bilangannya dulu. Ya, secara berurutan ya. Hati-hati, cara berurutan dari kiri ke kanan, dari yang paling kecil atau paling negatif ke yang lebih positif. Min 1, 2, dan 3. Apakah di sini ada bulatan hitam? Kita cek dari awal tidak ada tanda sama dengan di persamaan, jadi ketiganya bulatan kosong atau putih. Uji tanda masih normal seperti biasa. Memilih uji tanda itu kita bebas pilih segmennya manapun, di kanan 3 atau di antara 2 dan 3 atau di antara min 1 dan 2 misalnya 0 ya yang sering dipakai ya, atau di sebelah kiri min 1. Misalnya di sini kita pilih di segmen kanan sebelah kanan 3 yaitu 4, masukkan ke dalam, peroleh hasilnya adalah minus. Nih, lihat nih, minus kan? Oke, letakkan dan letakkan secara berselang-seling tandanya ya. Selang-seling tanda ini penting pengertiannya karena selama tidak ada faktor yang kembar maka harus berselang-seling tanda. Yang ditujukan adalah kurang dari 0, maka harus kita sasar atau kita tujukan kepada hasil uji tanda yang negatif. Jadi jawabannya bagaimana notasinya? Ya, itu dia. 1 kurang dari X kurang dari 2 atau X lebih besar dari 3. Lanjut. Nomor 4, keduanya akar atau bentuk irasional. Maka yang pertama adalah melakukan pengkuadratan di kedua ruas. Pengkuadratan di kedua ruas ini tujuannya apa? Untuk menggugurkan tanda akar kuadratnya. Oke, nah setelah dikuadratkan di kedua ruas, kita atur sebagai berikut: min X plus 5 lebih besar sama dengan 2X min 3. Kita sebut ini pekerjaan tahap pertama atau umum, belum ke syarat domain. Syarat daerah asal dari bentuk akar kuadrat atau bentuk irasional. Di sini dihasilkan X kurang dari 8/3. Setelah kedua ruas tadi dibagi min 3, dibagi negatif, maka arah persamaan berubah tanda. Oke, berubah arah maksudnya. Syarat domain itu dari dalam akar ya. Kita ingat jika misalkan akar terdapat akar U, maka U-nya itu harus bagaimana? Harus lebih besar dengan 0. Jadi boleh 0 tapi nggak boleh negatif ya. U-nya itu harus positif ataupun 0. Akar negatif itu disebut akar imajiner atau tidak real. Dari ruas kiri diambil dan ruas kanan juga diambil seperti itu. Diperoleh nilai X masing-masing, batas nilai X masing-masing sebagai berikut. Ya, jangan lupa hal-hal sederhana basic ya, seperti pindah ruas, berubah tanda, dan ketika dikali atau dibagi negatif berubah arah dari tanda penjelasannya. Oke. Nah, sekarang ketiganya akan kita letakkan pada garis bilangan. Kita lihat irisannya. Buat dulu garis bilangannya.
letakkan urutan dari kecil ke besar. Nah, kalau pecahan-pecahan ini nih, kita coba mengakalinya dengan boleh dalam bentuk desimal misalkan ya, atau pecahan campuran. 3/2 itu 1,5 kan? 8/3 itu 2/3 betul? Atau 2,67. Sehingga yang paling kiri atau paling kecil adalah 3/2. Apakah ada bulatan hitam di sini? Ya, yang penting ini bukan bentuk rasional ya, bukan bentuk pecahan. Jadi kalau ada tanda sama dengannya nanti akan kita hitamkan ya. Oke, 3/2 menuju ke kanan karena X lebih besar daripada 3/2. Kemudian ada juga berikutnya 8/3 yang menuju ke kiri, X kurang dari 8/3 itu. Sudah dihitamkan ya sekarang ya, karena semuanya mengandung sama dengan. Kemudian 5, X kurang dari sama dengan 5 menuju ke arah kiri. Irisan dari ketiganya berdasarkan daerah mana atau wilayah mana yang dilalui oleh ketiga garis. Itu dia. Di antara 3/2 sampai dengan 8/3. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. Soal kelima masih mengenai akar, namun akar kuadratnya hanya di sebelah kiri saja. Tetap sama langkah pekerjaannya, kedua ruas dikuadratkan. Tujuannya untuk menggugurkan ya. Nah, di ruas kanan itu 3 kuadrat nanti akan menjadi 9. Oke. Ruas kanan harus 0 seperti itu ya penjelasan. Dan difaktorkanlah X kuadrat min 25 itu jadi X plus 5 X min 5 kurang dari 0. Apakah kita bisa membuat garis bilangan sekarang? Boleh. Boleh juga kita menundanya untuk mengerjakan syarat domain dulu. Jadi kita hapus dulu ya. Atau kita tunda gitu ya. Oke. Ke syarat domain. Syarat domain dari fungsi di dalam akar kuadratnya. Jangan lupa ya, syarat domain bentuk akar kuadrat ya. Akar U, fungsi U itu harus tidak boleh negatif. Berarti X kuadrat min 16 lebih besar sama dengan 0. Difaktorkan lagi ya. Bentuknya kali ini pemfaktoran lagi. Seperti biasa sudah lancarkan ya. X plus 4 dan X min 16 lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita buat garis bilangan dari kedua pengerjaan ini. Nanti diiris seperti biasa lagi ya. Ada dua pilihan. Apakah kita ingin membuat garis bilangannya ada dua garis bilangan, atau satu garis bilangan sudah cukup. Oke, itu tergantung selera ya. Kalau ini saya tunjukkan dengan dua garis bilangan. Untuk yang pekerjaan pertama tadi letakkan min 5 dan 5 ya. Jangan lupa posisi dari angka X tersebut atau akar tersebut itu harus demikian rupa berurutan ya, harus berurutan. Jadi jangan sembarangan. Hasil uji tandanya normal seperti biasa ya kan. Yang dituju adalah kurang dari 0 alias tanda uji negatif, dan yang di bawah adalah min 4 serta 4 ya kan? Nah, itu juga normal dan pasti bulatannya akan dihitamkan nanti karena ada tanda sama dengannya. Oke, nanti akan dihitamkan itu ya. Kiri kanan sebab lebih besar dari 0 atau menyasar daerah yang hasil uji tanda yang positif. Oke. Itu sudah dihitamkan. Oke, sekarang kita iris kedua garis bilangan tersebut untuk wilayah yang dilalui atau daerah yang dilalui oleh kedua garis uji tanda tadi ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana? C atau D? Jawabannya batas-batas nilai X adalah yang C. Lanjut nomor 6, soal terakhir. Di sini dua buah pecahan ya, fungsi pecahan itu harus samakan penyebutnya ya. Ini udah mulai terbiasa ya. Tindakan apa yang harus diambil, yang harus dipilih itu sudah mulai terbiasa. Tentu harus kalikan silang ya. X min 3 dengan 2X min 2. Siapkan perayaan panjang ya. Kemudian berikutnya dikurang, selalu gunakan kurung-kurung ya, pengaman karena seringkali terjadi human error ketika tanda minusnya ikut berinteraksi. Bagian bawah jangan terjadi perkalian, hanya cukup didekatkan seperti itu karena mereka sudah siap berupa faktor-faktor. Yang atas diatur perkalian terdistribusi.
yang teratur ya, seperti ini. Nah, ini masih kita gunakan tanda kurung ya, supaya aman. Oke. Dan kemudian dirapikan ya. Tanda kurung di luar, tanda minus, tanda pengurang di luar kurung itu masuk ke dalam ya, berinteraksi dengan di dalam kurung. 10x kuadrat dikurangi 2x kuadrat adalah 8x kuadrat. Min 10x min 6x min 16x. Oke, paham ya? Dan plus 12, jangan lupa. Ya, pemfaktorannya itu 2 bisa ditarik keluar kurung ya, yang di bagian atas per bisa habis dibagi 2. Pemfaktoran dilakukan. Nah, kali ini perhatikan ya, 4x min 9 itu faktor menjadi x minus 94. X min 1, x min 1 atas bawah menjadi x minus 1. 2x min 2 itu tentu juga akan menjadi x minus 1. Berulangnya akar x minus 1 ini bukan sebanyak sejumlah genap, tapi sejumlah ganjil ya. Di atas 1 buah x min 1-nya, di bawah sebetulnya x min 1 itu ada 2. Nah, ini pengulangannya kan bukan sebanyak angka genap ya. Ulangnya sebanyak ganjil. Jadi tidak akan terdapat pengulangan tanda uji. Ini yang perlu diingat ya. Ditegaskan sekali lagi di sini. Berulang sebanyak 3 kali ya kan, atau ganjil. Jadi sama halnya seperti faktor tunggal dia. Kalau berulang sebanyak 3 kali ya. Oke, apa namanya? Tanda ujinya normal, tidak ada pengulangan tanda uji yang seperti biasa kita kenal. Kalau misalnya ada pengulangan sebanyak genap kali. Dan uji normal, ingat ya. Namun di sini perlu diingat bahwa tidak ada bulatan hitam di x min 1 karena dia juga berada di bawah, walaupun dia ada di atas juga. Yang dihitamkan hanyalah nanti itu 9/4 kita hitamkan. Oh kan ya. Jadi jawabannya mana? Ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih.